Wei Tak Tong Tian. Salam dalam kebajikan. Tanggal 17 Agustus 1945 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hingga saat ini tahun 2020 sudah 75 tahun negara Indonesia merdeka. 75 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi suatu bangsa dan negara. Dan saat ini negara kita masuk dalam kategori negara berkembang. Tema dalam Chiang Tao ini adalah peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Maka saya akan memulai dengan suatu cerita tentang seorang perempuan yang hebat dan bijaksana dalam membimbing dan membina anaknya sehingga dikenal dunia sampai saat ini. Perempuan yang bijaksana itu adalah ibu kandung Meng Tze. Ketika Meng Tze masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga sang ibu harus menghidupi keluarganya. Ibu Meng Tze lalu mencari tempat tinggal yang tepat bagi keluarganya. Pada awalnya, Ibu Meng Tze pindah ke suatu lingkungan dekat pemakaman. Di sana, Meng Tze kecil bermain dengan teman-temannya, meniru orang-orang yang melakukan upacara pemakaman. Hal ini tidak diinginkan oleh ibunya, karena khawatir setelah dewasa Meng Tze akan berusaha di bidang pemakaman. Kemudian Ibu Meng Tze pindah ke suatu daerah di dekat pasar. Karena tinggal di pasar, Meng Tze kecil bermain dengan teman-temannya, meniru tingkah laku orang-orang pasar. Ibunya yang bijaksana berpikir, kalau tetap tinggal di situ, dikhawatirkan anaknya kemungkinan besar akan menjadi seperti orang-orang pasar yang tingkah lakunya kurang baik. Misalnya mencari keuntungan dengan cara curang. Nah, terakhir Ibu Meng Tze memindahkan keluarganya ke suatu daerah yang dekat dengan sebuah sekolah. Di sana, Meng Tze kemudian meniru murid-murid sekolah dan mulai belajar. Sejak saat itu, Meng Tze mulai mengecap pendidikan. Namun, suatu saat Meng Tze pulang dari sekolah lebih awal dan mengatakan kepada ibunya bahwa dia merasa belajar itu tidak berguna. Ibunya mendengar perkataan Meng Tze, merasa kecewa sekali. Kemudian ia menggunting kain sutra yang sedang ditenunnya. Kain sutra itu akhirnya tidak berharga lagi. Ibu Meng Tze kemudian mengibaratkan Meng Tze belajar hanya setengah jalan saja, seperti kain sutra yang digunting ketika sedang menenunnya, alias tidak berguna. Sejak itu, Meng Tze tergugah untuk belajar dan akhirnya di kemudian hari menjadi seorang filsuf terkemuka di dunia, atau sebagai seorang tokoh agama dalam agama Konghucu. Berdasarkan cerita tersebut bahwa peran seorang perempuan dalam membangun rumah tangga, negara, dan dunia adalah sangat penting. Maka Ibu Meng Tze yang bijaksana itu merupakan teladan bagi perempuan Konghucu dalam membina dan mendidik anak atau generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, agar generasi penerus dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai suatu negara, pembangunan di segala bidang itu sangatlah penting. Menurut pengamatan saya terhadap negara maju, terutama bidang teknologi, ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya, hal pokok yang sangat mempengaruhi kemajuan tersebut adalah bidang pendidikan dalam membangun sumber daya manusia.
Maka Nabi Kongce bersabda, ada pendidikan tiada perbedaan. Ayat tersebut dapat diartikan bahwa apabila rakyat Indonesia rata-rata sudah mengecap pendidikan hingga perguruan tinggi, maka tiada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Karena pola pikir, pengetahuan, wawasan yang luas dan tindakan semuanya dalam koridor yang normal dan menunjukkan kualitas baik wawasan, ilmu pengetahuan maupun etika. Oleh sebab itu, bila mayoritas rakyat Indonesia berpendidikan tinggi, sumber daya manusia yang handal, maka tiada perbedaan negara Indonesia dengan negara-negara maju di dunia. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan dan etika harus dimiliki oleh perempuan Konghucu agar dalam menjalankan tugasnya sebagai tiang negara yang berperan mengisi kemerdekaan dalam membina dan mendidik generasi penerus bangsa menjadi manusia yang berkualitas, berbakti pada bangsa dan negara. Demikian yang tahu pada kesempatan ini dari perempuan Konghucu Indonesia, Kalimantan Barat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sanjaya.